Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kromatografi cair kinerja tinggi dalam topik analisis kualitatif. Dalam bidang farmasi kita mengenal analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif itu artinya untuk mengetahui apakah suatu senyawa X terkandung di dalam suatu sampel. Sedangkan analisis kuantitatif itu untuk mengetahui kadar suatu senyawa yang terkandung di dalam sampel. Jadi kalau analisis kualitatif kita menjawab pertanyaan what, tapi kalau analisis kuantitatif kita menjawab pertanyaan how much. Analisis kualitatif ini sangat penting, misalnya saja untuk identifikasi bahan aktif dalam bahan dan sediaan farmasi. Jadi kalau kita di industri farmasi, sesuai dengan monografi yang ada di dalam farmakope, kita harus melakukan yang namanya identifikasi bahan aktif, baik dalam bahan obat maupun dalam sediaan farmasi. Berikutnya, identifikasi bahan kimia obat dalam obat tradisional. Khususnya dari teman-teman kita yang ada di badan pengawas, maka identifikasi BKO dalam obat tradisional ini jadi penting, khususnya untuk obat-obat tradisional yang beredar di pasaran. Identifikasi bahan berbahaya dalam sediaan kosmetik juga sangat penting, demikian juga analisis doping di bidang olahraga. Apalagi analisis obat palsu dan juga identifikasi narkoba. Masih banyak aplikasi KJKT untuk analisis kualitatif. Baik, kalau kita melaksanakan analisis kualitatif, kita pasti berhadapan dengan sampel. Sampel ini tadi seperti yang saya sebutkan, bisa dari bahan dan sediaan obat, bisa berupa makanan, bisa kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kalau di dalam sampel itu analit bisa dalam bentuk strukturnya sudah diketahui atau belum diketahui. Nah, kemudian sampel ini tentu kita harus preparasi terlebih dahulu, minimal kita larutkan, kemudian kita saring, dan masih banyak mungkin berbagai ekstraksi, solid phase extraction mungkin bisa terlibat tergantung pada sampelnya. Setelah kita preparasi, kemudian kita suntikkan pada instrumen HPLC. Maka kalau itu kita suntikkan seperti kita sudah pernah bahas, maka komponen-komponen sampel tadi mengalami pemisahan yang ada di dalam kolom, kemudian kita mendapatkan data kromatogram. Nah, dalam hal ini ada 3 puncak dengan waktu retensi yang berbeda-beda ya, 3,1, 6,3, dan 9,6. Analisis kualitatif itu didasarkan pada waktu retensi analit pada kromatogram ini. Cuma saja HPLC ini tidak bisa mengatakan kromatogram pertama, kedua, dan ketiga ini apa. Oleh karena itu dalam analisis kualitatif atau identifikasi kita perlu yang namanya baku pembanding. Nah, baku pembanding inilah yang dipakai untuk identifikasi puncak. Nah, kemudian kalau itu kita suntikkan, baku pembanding itu juga mendapatkan puncak di situ, dan puncak inilah yang kita bandingkan ya, waktu retensinya dengan yang ada di dalam sampel. Penyuntikan larutan baku dan larutan sampel harus dalam kondisi KJKT yang sama dengan sampel. Instrumennya sama, ya, harinya sama, ya, kondisi-kondisi KJKT lainnya adalah sama. Baru kita bandingkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tadi mendapatkan puncak-puncak dari sampel yang memiliki di tengah tadi ada 6,3, kebetulan di baku pembanding juga 6,3. Jika waktu retensi ini adalah sama antara yang ada di dalam baku dan yang di dalam sampel, maka dapat kita simpulkan bahwa sampel yang kita suntikkan tadi mungkin mengandung analit X. Masih mungkin. Kita tidak boleh mengatakan bahwa langsung bahwa kalau waktu retensinya sama, maka analit pasti terkandung di dalam sampel. Ya, belum tentu. Ya. Karena apa? Karena waktu retensi ini sifatnya tidak spesifik, tapi karakteristik. Jadi mungkin saja ada komponen lain yang waktu retensinya sama dengan baku.
konsentrasi baku ya, disarankan ya, sama atau mendekati konsentrasi analit di dalam sampel. Kalau bakunya terlalu tinggi, maka atau sebaliknya sampelnya juga terlalu tinggi dibandingkan dengan standar atau baku, maka bentuk peaknya bisa berbeda. Maka nanti bisa menimbulkan perbedaan juga waktu retensi. Oleh karena itu disarankan konsentrasinya adalah sama. Dalam analisis kualitatif ada istilah positif palsu dan juga negatif palsu. Positif palsu itu artinya kesimpulan hasil uji kita itu positif, padahal sebenarnya ya, kenyataannya sebenarnya itu negatif. Itu disebut positif palsu. Sebaliknya disebut negatif palsu kalau kesimpulan hasil uji kita itu negatif, padahal sebenarnya adalah positif. Jadi kita salah, ya, negatif palsu. Jadi misalnya di sini kalau ada sampel, ya, sampelnya itu sebenarnya positif, hasil uji kita positif, berarti kita sebut true positif, berarti benar. Tapi kalau hasil kita, ya, sampelnya negatif, kita bilang positif, jadi hasil uji kita positif, maka ini adalah false positif. Demikian juga kalau misalnya sampelnya ini positif, hasil kita negatif, maka false negatif. Dan kemudian yang sampelnya negatif, memang hasil kita negatif, ya true negatif. False positif maupun false negatif itu harus kita hindari di dalam analisis kualitatif ini. Bagaimana menghindari positif palsu? Tadi sudah waktu retensinya sama, mungkin zatnya sama. Nah, coba sekarang kalau komposisi fase geraknya kita rubah. Atau mungkin tadi elusi isokratik kita rubah ke gradien. Atau mungkin kita gunakan kolom yang berbeda, dimensinya atau jenis fase diamnya berbeda. Coba kalau kita rubah. Kemudian kita jalankan, ya, kita analisis tadi dua-duanya, terus kemudian kita bandingkan. Misalnya begini, pada kondisi 1 penyuntikan sampel hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita rubah pada kondisi 2. Apa maksudnya? Misalnya komposisi fase geraknya pertama adalah metanol air 60-40. Sekarang saya rubah, saya balik 40-60. Misalnya begitu. Apa jadinya? Misalnya hasil kita seperti ini, berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Maka kita suntikkan baku kita. Begitu kita suntikkan, ternyata pada kondisi 2 ini, baku pembanding kondisi 2, ternyata waktu retensinya adalah sama. Retention faktornya juga mungkin sama. Maka menambah keyakinan kita bahwa di dalam sampel mengandung analit X. Jadi jika waktu retensi analit atau H aksen dalam sampel tetap sama dengan larutan baku, maka analit mungkin positif. Ya. Keyakinan kita bertambah, menyimpulkan bahwa memang di dalam sampel itu mengandung analit X. Berikutnya, kita gunakan namanya baku internal atau internal standar. Artinya di dalam sampel kita tambahkan baku lagi. Ya, di mana baku ini kita sebut sebagai baku internal. Begitu juga baku pembanding yang kita tambah juga baku internal. Nah, baku internal ini begitu kita suntikkan, maka puncaknya tidak boleh memiliki waktu retensi yang sama dengan yang lain. Maka internal standar ini perlu kita pilih sedemikian rupa sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai baku internal. Bagaimana analisisnya? Kita evaluasi sebetulnya waktu retensi relatif atau relative retention time. Relative retention time itu berarti waktu retensi analit kita bagi dengan waktu retensi dari internal standar. Jika memang hasilnya sama, maka menambah keyakinan kita bahwa memang zat X terkandung di dalam sampel. Bisa juga kita lakukan namanya adisi atau spiking sampel. Artinya sampelnya kita tambahi dengan baku pembanding yang eksternal, ya, kita tambahkan. Maka kita amati puncaknya bagaimana. Tentu kalau sampel kita tambahi baku, mestinya konsentrasinya tambah besar, berarti areanya tambah besar atau puncaknya makin tinggi.
Jadi ini sampel, begitu kita tambah dengan baku pembanding, jadi besar begini, lebih tinggi. Dan ini satu puncak. Apa artinya? Maka keyakinan kita lebih bertambah lagi bahwa analit X memang terkandung di dalam sampel itu. Bagaimana kalau misalnya setelah kita tambah, terjadi puncak yang splitting, pecah. Nah, mula-mula di sini sampelnya seperti ini, kemudian jadi pecah. Maka ini ada kemungkinan bahwa memang yang kita tambahkan baku pembanding dengan yang ada di dalam sampel itu adalah zatnya berbeda. Maka hasilnya mungkin negatif. Bagaimana kalau misalnya hasilnya seperti ini? Terjadi puncak berpunuk, soldering, ya, peak soldering. Ini pun menambah keyakinan kita bahwa sampel itu mungkin negatif, tidak mengandung analit X. Begitu juga kalau terjadi puncak yang tailing, maka ada kemungkinan itu adalah negatif. Ya. Bagaimana menghindari positif palsu yang lain? Ini yang lebih penting, ya, melibatkan sebetulnya detektor yang terkait spektroskopi. Dalam hal ini kalau kita punya HPLC dengan detektor PDA, photodiode array detektor, maka kita scan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya puncak-puncak seperti ini, maka kita ukur sebetulnya spektranya, spektra UV. Nah, spektra UV ini coba kita langsung bandingkan dengan library yang ada di dalam komputer kita. Kita tumpuk, kita overlay seperti ini. Kalau yang ada di dalam sampel, ya, profilnya sama semua, sama persis begini, maka menambah keyakinan kita bahwa di dalam sampel mengandung analit X. Ya. Kalau melibatkan spektroskopi demikian, maka ini boleh disebut sebagai tahap konfirmasi bahwa memang betul, ya, di dalam sampel mengandung analit X, asalkan spektranya ini adalah sama, bukan sekedar panjang gelombang maksimumnya, tapi profilnya sama semua. Maka cara mengevaluasinya adalah dengan mengukur nilai kemiripan atau similarity, ya, R-nya berapa atau match faktornya berapa. Ya, idealnya adalah 1 sama atau 0,99. Bagaimana kalau misalnya kita tidak punya data library? Nah, kita kan punya baku pembanding tadi. Begitu ada baku pembanding, kita scan juga, ya, dengan PDA, kemudian kita overlay. Maka kita bandingkan sebetulnya nilai similarity atau match faktornya. Kalau kita menggunakan match faktor, biasanya nilainya hampir 1000. Ya. PDA ternyata tidak sensitif untuk analit konsentrasi rendah. Jadi hati-hati kita mengkonfirmasi, ya, positif atau negatif ini melalui PDA kalau konsentrasinya sangat rendah. Mengapa? Karena sensitivitas PDA ini terbatas. Untuk konsentrasi yang sangat rendah, maka tidak cukup pakai PDA. Kita bisa salah dalam mengambil keputusan tadi. Oleh karena itu, nanti pada analisis kualitatif kita gunakan detektor yang lebih sensitif. Ya, kalau kita punya fluoresensi, kita gunakan fluoresensi atau elektrokimia, tapi biasanya yang kita gunakan adalah MS biasanya. Ya. Kita melibatkan LC-MS, MS misalnya begitu. Jadi menghindari positif dan negatif palsu ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan atau perhatian. Ya, apalagi pada kasus-kasus yang terkait dengan hukum, ya, terkait dengan forensik, maka kita betul-betul harus hati-hati memberikan hasil pengujian ini. Jangan sampai terjadi positif palsu atau negatif palsu. Banyak tantangan, banyak permasalahan di dalam analisis kita. Contoh analit yang tidak stabil. Kalau analit kita tidak stabil, begitu kita larutkan dalam pelarut tertentu, kita suntikkan, mungkin saja tidak muncul puncak utama tadi. Tapi hati-hati, di situ dapat muncul peak lain pada waktu retensi yang berbeda. Demikian juga konsentrasi analit yang sangat rendah. Juga matriks sampel yang kompleks dapat diperoleh hasil negatif, padahal itu positif.
Oleh karena itu, pemakaian metode yang sudah divalidasi, yang selektif dan sensitif dapat menunjang hasil pengujian. Oleh karena itu, dalam pembahasan validasi metode ditekankan selektivitas, spesifisitas, dan selektivitas. Ada juga analit yang berada bersama-sama dengan degradan atau metabolit dengan struktur yang mirip. Sekali lagi, agar bisa membedakan analit dengan degradan atau impuritis dengan struktur yang mirip, maka dibutuhkan teknik yang sangat sensitif. Dan sekarang ini teknik analisis sudah demikian berkembang. Sekarang ini dengan LC-MS, High Resolution Accurate Mass, maka walaupun strukturnya mirip, masanya yang berbeda sedikit pun masih bisa. Oleh karena itu, pada kasus-kasus yang krusial, maka penggunaan metode-metode yang sangat sensitif dan selektif itu sangat penting. Jadi, sekali lagi pada saat analisis kualitatif ini, peran HPLC UV itu kalau untuk analisis yang terkait dengan forensik dan sebagainya, banyak juga dipakai sebagai tahap screening. Dalam kasus doping misalnya, maka banyak obat, misalnya diuretik dengan berbagai macam itu, di screening dulu dengan HPLC, karena melibatkan analit yang begitu banyak. Tapi konfirmasinya umumnya kalau kasus doping menggunakan GC-MS atau LC-MS. PDA pun kadang-kadang dipakai screening itu. Tapi kalau kita nanti menggunakan analisis ini pada konsentrasi besar yang tidak terlalu krusial ya, maka konfirmasi HPLC PDA saya kira sudah cukup. Tapi tentu kita barengi dengan berbagai upaya bagaimana caranya supaya tidak terjadi positif palsu. Ini saya beri contoh aplikasi yang saya ambil dari sebuah jurnal ini ya. Di situ misalnya ada analisis kualitatif Sibutramin dalam obat herbal pelangsing alami. Karena sekarang banyak obat-obat yang dibilang alami tapi di dalamnya banyak mengandung PKO ya, bahan kimia obat. Kemudian ini digunakan LPHPLC, kolomnya C18 ya, fase geraknya astonitril, buffer, fosfat 6040, detektornya UV, tapi konfirmasi dilakukan dengan PDA dan MS-MS. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat sepintas, ternyata waktu retensinya adalah sama. Waktu retensinya sama. Kemudian dilakukan dengan PDA. PDA dihasilkan sebetulnya 3D, 3 dimensi spektranya. Itu pun bisa kita ukur, kita overlay berapa sebetulnya R-nya, similarity-nya. Tapi tahap yang paling penting dia menggunakan MS. Dari sini kromatogram tadi di-scan, kemudian dihasilkanlah spektra massa, dan kebetulan sibutramin itu spesifiknya, prekursor ionnya ada 280,15 massanya, fragmen ionnya adalah 124,91. Kalau dilihat di sini, ya, untuk ini sampel X, di sini adalah baku sibutramin. Ternyata kalau kita lihat di sini, semua spektranya ada di sampel memang masih ada ya, walaupun ini mungkin campuran dari berbagai macam komponen di situ. Tapi dalam bakunya ada 280,15 sama 124,91. Maka dengan menggunakan MS-MS ini kita yakin bahwa memang di dalam sampel mengandung analit X tadi, kalau dalam hal ini adalah sibutramin. Analisis kualitatif ini sangat penting ya, kita sekali lagi harus melihat sebetulnya problem permasalahannya dalam sampel kita. Jangan sampai kita menghasilkan hasil pengujian yang positif palsu atau negatif palsu. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan membahas di tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.